penting, ya, sangat penting dalam dakwah, dalam tarbiyah, ya, dalam kita bergaul dengan ya, sesama umat Islam, ya, yaitu usul untuk kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Ini isu takfir ya, isu takfir, isu mengkafirkan orang Islam. Jadi usul yang pertama, usul tentang Islam yang menyeluruh, ya. Usul yang ke-20, usul ya karena Islamnya luas, ya. Jadi jangan mudah-mudah kita mengeluarkan seseorang itu daripada Islam yang luas, ya. Jangan mudah-mudah kita nak kafirkan orang, ya. Jangan mudah-mudah kita nak menyatakan orang itu murtad, orang itu keluar daripada Islam. La nukaffiru musliman aqarra bi syahadataini wa amila bi muqtadahima, ya, wa addal fara'id bi ra'in aw maksiatin illa in aqarra bi kalimatil kufri aw ankara ma'luman min ad-din bid darurah aw kazzaba sarihal Qur'an aw fassarahu ala wajhin la tahtamiluhu asalibul ghatil arabiyyah bihalin aw amila amalan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufri. Maknanya kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadah, ya, wa amila bimuqtadahima, dan beramal dengan kehendak-kehendak kalimat syahadah tadi, wa adal faraid, dan juga dia melakukan dia masih lagi melakukan ibadah yang fardu, bira'in atau maksiatin, ya, sama ada ya, nah, dosanya itu bira'in, ya, dengan sebab pendapat dia, ataupun maksiatin dengan sebab maksiat yang dia lakukan, ya, illa, kecualilah. Nah, jadi yang pertamanya adalah yang sebelum kita bicara tentang illah, ya, kecuali, maknanya secara umumnya kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah. Apalagi kalau dia masih sholat, apalagi kalau dia masih puasa, ya, dengan sebab maksiat tertentu, ataupun dengan sebab pendapat tertentu, ya. Nah, kita tidak boleh cepat-cepat mengkafirkan dia, ya. Dengan sebab maksiat tertentu, memang dalam Islam pun, ya, dalam akidah kita pun, dosa besar itu tidak menggugurkan iman seseorang. Kalau seorang itu berzina misalnya, dia sebenarnya tidak gugur imannya, ya. Nah, ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia masih lagi beriman, ya. Tapi menurut paham lain macam Mu'tazilah, dosa besar itu menggugurkan iman. Nah, ini pahaman Mu'tazilah. Pahaman kita tidak demikian, ya. Pahaman Ahlussunnah tidak demikian. Bagi kita dia hanyalah seorang yang bermaksiat, ya. So maknanya secara dasarnya kita tidak boleh mengkafirkan. Lebih-lebih lagi dalam dakwah, ya kan, kita nak mengislamkan orang, apa pula kita kafirkan orang, ya. Sedangkan kita nak ajak orang lain, ya kan, ini kita keluarkan pula orang. Bukankah bercanggah dengan semangat dakwah itu sendiri, ya, ya. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang muslim yang illa, kecualilah. Nah, ini ada pengecualian, bukan bermakna orang muslim itu selama-lamanya boleh, ya, masih lagi muslim, tidak. Ya. Illa, saatnya in aqarra bi kalimatil kufri, saatnya dia mengikrarkan kalimat kufur, dia berkeras juga, ya, dia masih juga mempertahankan kalimat kufur dia. Dia kata misalkan Tuhan, ya, memang punya anak, misalnya kata, nah, itu kufur, ya. Nah, Tuhan tidak ada, misalnya kata, ya. Wah, Nabi Muhammad itu penipu, misalnya kata, ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang kufur, dan dipertahankan kalimat itu, ya, dia boleh jatuh kufur. Cuma satu lagi, apabila seseorang itu jatuh kufur, itu yang kena menjatuhkannya adalah mahkamah, ya. Orang ini kena dibawa ke mahkamah, kemudian diadili, ya, dibicarakan, diberi kesempatan untuk bertaubat, ya. Sebab apa dia mengatakan begitu, ya, ada kaji sendiri dan sebagainya, ya. Saatnya masih lagi dia ini, barulah dia akan dinyatakan, ya, keluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab apabila seseorang dinyatakan keluar daripada Islam, dia ada implikasinya, ya. Kalau dia keluar pada Islam, banyak implikasinya. Pertama, pernikahan dia jadi terbatal, ya. Dia pun kena bercerai dengan suaminya, kan, ataupun dengan istrinya. Nah, kan ada implikasinya. Kalau dia ayahnya meninggal, ya, maka dia tidak dapat warisan. Nah,
kalau dia sendiri meninggal, maka dia akan dikuburkan, ya, bukan di pekuburan orang-orang Islam. So ada implikasi-implikasi daripada hukum yang menjatuhkan hukuman pada seseorang yang dinyatakan murtad. Ya, jadi seorang muslim boleh murtad, ya, boleh terjatuh pada murtad. Di antaranya adalah ini guidance saja lah, ya, guidance untuk mahkamah lah, ya, untuk para hakim, ya, untuk para ya, para qadhi. Ya, ini bukan untuk kita, ya. Nah, kalau kita yang menjatuhkan jadi perbincangan yang tidak melahirkan amal nantinya, ya. Aqarra bi kalimatil kufri, mengikrarkan kalimat kufur. Au ankara ma'luman minad-din bid-darurah, mengingkari sesuatu yang sudah established, ya, di dalam agama. Dan difahami, ya, dalam agama bahwasannya benda ini memang, ya, bahagian daripada Islam. Contohnya sholat 5 waktu misalnya kata wajib. Dikata sholat 5 waktu tidak wajib, misalnya kata, ya. Ini maknanya mengingkari sesuatu yang sudah maklum, ya. Angkara makluman menjadi bid-darurah. Au kadzdzaba sharihal Qur'an, ataupun mendustakan apa yang sharih, apa yang jelas daripada Al-Qur'an. Apa yang sudah jelas, ya, daripada Al-Qur'an, dia dustakan, maka ini pun boleh membawa kepada kufur. Au fassaru ala wajhin la tahtamilu asalibul lughatil arabiyyah bihal, ataupun dia menafsirkan Al-Qur'an tanpa ikut kaedah bahasa Arab sama sekali. Ya. Nah, ini pun boleh membawa pada kafiran. Ataupun au amila amalan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufri, ataupun beramal, ya, dengan satu amalan yang tidak boleh ditakwilkan lagi melainkan dengan takwilan kufur. Contohnya misalkan dia rambutnya dah gundul, kemudian pakai baju sami, lepas itu masuk dalam kuil misalnya. Lepas itu ada orang ambil gambar dia, ya. Salah tuh, ya. Ambil amalan, melakukan suatu amal yang tidak boleh ditakwilkan melainkan dengan takwilan kufur. Dia akan dibawa ke mahkamah lah, ya, maka ditanya sebab apa buat macam tu, ya. Nah, kalau dia boleh berdalih, oh saya tengah buat kajian penyelidikan, nah itu lain lah, ya. 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 Tapi kalau tak boleh juga memang akan jatuh, ya, suruh bertaubat. Tapi yang menjatuhkan itu adalah mahkamah. Nah, dalam konteks dakwah kita sebenarnya kita tak perlu sangat, ya, membawa isu ini. Kalau kita nak baca penjelasan yang panjang lebar yang berkenaan dengan usul yang ke-20 ini, bacalah buku Hasan Al-Hudaybi, ya, Mursyidul Am yang kedua. Dia pernah menulis satu buku, Nahnu Du'atun La Qudar. Kami ini adalah pendakwah, bukan penghukum. Ya, kita lebih kepada dakwah, ya, bukan, ya, memberikan hukuman. Ya, nah itu adalah penjelasan yang paling, ya, baik, ya, mengenai usul yang ke-20. Karena apa? Karena pada masa itu memang ada kecenderungan, ya, menghukumkan, khususnya menghukumkan kerajaan, ya, menghukumkan orang yang tidak bersama dengan mereka, ya, tidak bersama dengan jamaah mereka, ya, sehingga ada satu kumpulan disebut jamaah atau takfir wal hijrah, ya. Jadi dia tidak masuk kumpulan dia agak kafir, ya. Nah, ya, ini adalah satu yang berbahaya sebenarnya dalam kehidupan dakwah umat Islam. Jadi Imam Al-Banna menutup, ya, usul yang ke-20 ini dengan satu prinsip yang sangat penting, yaitu untuk kita tetap, ya, menjaga, ya, hubungan sama muslimin. Walaupun kaum muslimin itu dia bermaksiat, walaupun kaum muslimin itu tidak sholat misalnya kata, ya, tak boleh kita kata dia kafir lagi, ya. Secara ininya, secara community, walaupun di sisi Allah SWT mungkin dia kafir, ya. Di sisi Allah SWT mungkin dia dah jatuh kafir dah, ya. Itu urusan lain lah, ya. Tapi untuk urusan duniawi, selagi dia kata aku ni masih muslim, ya, terima saja. Lepas kita perbaiki. Sebab itu dakwah kita adalah dakwah islahiyah. Karena kan dakwah ada dua, ada dakwah Islamiyah yang mengajak orang daripada non-muslim pada muslim, ada dakwah islahiyah, yang dakwah kepada sesama kaum muslimin untuk nak islahkan dia, untuk nak perbaiki dia, ya. Nah, jadi kita lebih kepada mengislahkan, memperbaiki, ya, berdakwah, bukan kita hukuman yang menyatakan murtad, kafir, ya, kemudian itu kita jadikan isu pula, ya, untuk untuk kita menarik orang, untuk kita berdakwah, ya. Sepatutnya kita menjauhi daripada perkara yang seperti ini, ya, khususnya dalam dakwah kita, ya. Kita mengajak, ya, bukan
ya, bukan yang kufur.